Sobat Rehmen, senang sekali hari ini saya Tri Ombun Setorus bersama dengan Sobat Rehmen semua nih kita akan disko bareng. Tapi tunggu dulu, disko kali ini tuh sangat spesial banget karena di sini kita akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang koperasi. Dimana lagi kalau bukan diskusi seputar koperasi. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka perluasan diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat adalah cita-cita mulia, cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, para founding fathers kita. Dalam konteks ekonomi, agar bangsa ini mandiri dan berdaulat, maka dipilihlah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan Pancasila. Gagasan ekonomi adiluhung tersebut diijawantahkan dalam bentuk koperasi sebagaimana tertera dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokok guru ekonomi nasional. Saya, selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mendorong serta mendukung penuh gerakan Ayo Berkoperasi. Koperasi harus berubah dan bergerak menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan gerakan revolusi mental berkooperasi. Selamat atas terselenggaranya program podcast Koperasi. Mari para generasi muda, kita bersama-sama sukseskan gerakan Ayo Berkoperasi. Sebab bilang koperasi itu hanya untuk kalangan tua, jadul, dan lulu simpan pinjam. Sudah saatnya koperasi ditangani anak muda dan kaum milenial. Karena itu, dibutuhkan revolusi mental oleh anak muda mengenai koperasi. Oleh karena itu sangat pas dan brilian bincang-bincang koperasi melalui podcast menyasar kalangan anak muda dan milenial. Saatnya anak muda terlibat aksi nyata, gerakan menggelorakan Ayo Berkoperasi. Selamat berdiskusi, memperbincangkan kemandirian, kedaulatan bangsa, dan revolusi mental melalui koperasi. Ayo, generasi muda, ikut berkontribusi bersama dalam gerakan Ayo Berkoperasi. Acara ini juga merupakan salah satu kegiatan dalam upaya menggelorakan spirit semangat berkooperasi bagi kaum milenial sebagai soko guru perekonomian rakyat berbasis Pancasila, serta dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi Nasional pada tahun 2022 ini. Untuk mengetahui lanjutan dari gerakan ini, jangan lupa ya buat Sobat Rehmen semua, jangan lupa follow akun sosial media kita seperti yang tertulis di bawah ini. Dan jangan lupa juga nih, kita hari ini akan bagi-bagi hadiah menarik nih buat Sobat Rehmen semua. Dan buat Sobat Rehmen semua harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir supaya Sobat Rehmen bisa jawab nanti pertanyaan di akhir acara. Oke. Seperti yang kita ketahui Sobat Rehmen, koperasi itu kan yang kita ketahui adalah lembaga usaha gotong royong ya. Lembaga usaha gotong royong di mana anggotanya itu saling bergotong royong untuk berwirausaha. Nah, Wakil Presiden RI kita yang pertama kali Sobat Rehmen itu Bapak Muhammad Hatta juga sudah menggaungkan gerakan revolusi koperasi ini juga dari bahkan sebelum kemerdekaan. Nah, di sini saya tidak sendiri untuk berdiskusi masalah koperasi, anak muda berbicara koperasi. Ada dua narasumber kece nih, luar biasa sekali. Ada Mas Gufron, ada Mas Firdaus. Ini tuh dari Mas Gufron dari ini ya, Evermos, dan juga ada Mas Firdaus dari ICCI. Mereka ini kedua narasumber ini adalah narasumber yang sangat luar biasa. Sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dan membangun usaha koperasi dan startup juga.
Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Mas ya, tentang koperasi. Nah, kira-kira nih Mas, bisa diceritakan nggak Mas, dari Mas Gufron, Mas Firdaus, gimana konsennya selama ini di bidang koperasi kerakyatan? Coba boleh dari Mas Gufron dulu nih. Siap, terima kasih Om Bun. Jadi ketika dari Kemenko PMK menghubungi saya, itu sebenarnya saya batin ini menghubungi orang yang salah sepertinya. Karena ini acaranya tentang koperasi, dan saya backgroundnya bukan penggagas atau penggiat koperasi itu, tetapi memang di dalam kami membangun bisnis Evermost yang kami bangun sekitar 3,5 tahun lalu, itu kita memiliki sebuah mengadopsi sebuah nilai, yakni ekonomi kerakyatan lah. Gimana kita di Evermost, di startup kami ini, para brand lokal bisa bergabung di platform, lalu kemudian kita juga membuka kesempatan bagi para individu-individu di Indonesia untuk berwirausaha dengan menjadi reseller produk-produk brand lokal yang ada di Evermost, sehingga mereka bisa berjualan ke komunitas mereka dan bisa mendapat untung dari situ. Pertama, para individu itu terus bisa menjadi wirausaha yang tanpa harus punya modal dan keterampilan yang rumit, dan juga di satu sisi brand-brand lokal yang banyak menghidupi atau mempekerjakan warga di sekitarnya juga semakin berkembang karena mendapatkan akses pasar yang lebih luas dari Evermost itu. Nah, jadi nilainya itu, karena menurut saya pribadi koperasi ini menurut saya ya tidak bisa direduksi menjadi sebuah pemahaman bahwa ini seputar badan hukum lah, tapi ini adalah sebuah gerakan nilai-nilai yang kemudian harus menginspirasi dalam kita berkegiatan ekonomi, apapun itu bentuk formalnya gitu. Wah, keren banget. Yang mau saya highlight tadi tuh brand lokal, mengembangkan brand lokal ya Mas ya. Kalau Mas Firdaus sendiri nih, bagaimana kiprahnya? Kalau saya lihat dari CV-nya itu kan sangat banyak sekali kegiatan kooperasinya dan usaha-usaha kooperasi yang sudah dibangun. Boleh Mas, boleh cerita? Iya, kalau saya berkooperasi pasca kampus itu ya 2009, mungkin sekarang 13 tahun ya. Jadi saya mulai karir itu dari seorang manajer koperasi, jadi langsung saya handle mengelola koperasi. Kebetulan bisnisnya itu di retail. Jadi seperti swalayan-swalayan modern seperti itu dengan anggota 1.500. Tetapi di sisi yang lain saya punya tensi pada kajian dan riset-riset perkoperasian, sehingga mengembangkan institut yang memang fokus pada kajian, yang sampai kemudian hari ini banyak berkiprah di Indonesian Consortium for Cooperative Innovation itu atau ICCI, itu sebagai lembaga inovasi perkoperasian. Kenapa? Karena jarang koperasi melakukan kerja-kerja inovasi. Itu yang saya sama teman-teman lihat. Riset pengembangan itu nggak pernah terjadi. At least siapa tahu jangan-jangan mereka juga nggak pernah bicara soal riset dan pengembangan. Sehingga yang muncul bisnis-bisnis koperasi dan lain sebagainya ini cenderung obsolete, cenderung kemudian begitu-begitu saja. Di tengah misalnya seperti tadi Mas Gufron, startup. Akhirnya mau nggak mau memang ini kita dorong inovasi koperasi menjadi salah satu agenda yang sudah kami dorong 3-4 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang ini menjadi mainstreaming yang saya dan teman-teman kerjakan di Indonesia. Itu Om Bun. Oh iya, keren banget ya, Masnya udah lama berkiprah di dunia koperasi. Nah, saya mau nanya juga nih, ini kan Masnya masih muda nih ya, generasi milenial gitu. Kira-kira apa sih yang membuat mas-masnya sekalian ini tuh tertarik di dunia ekonomi kerakyatan gitu, Mas? Boleh dari Mas Firdaus dulu karena lebih banyak ini di koperasi ya gitu. Saya tertarik di koperasi karena dia memiliki spirit yang afirmatif pada, kalau istilah kita itu the life behind gitu kan, pada orang-orang yang di belakang atau tertinggal di belakang. Bagaimana kemudian dia adalah modus bisnis, tetapi kemudian dia punya kolektif spirit yang kemudian kita sebut gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan itu. Itu yang saya pikir sekarang justru menemukan momentumnya di saat bisnis kompetisinya itu gila-gilaan ya. Ya kalau ya hari ini banyak nih kita lihat di berita itu ini tumbang, ini tumbang, ini tumbang. Apalagi after pandemi nih ya. Zaman pasca pandemi ini kita membutuhkan semangat kolektif yang
anggaplah kita hands on, bergandeng tangan satu sama lain, kita merecovery ekonomi di level lokal, ya kita mengembangkan bisnis-bisnis itu. Basisnya apa? Collective entrepreneurship. Nah, saya pikir salah satu kata kuncinya itu collective entrepreneurship tadi. Yang kemudian karena kita kolektif, sehingga berbagai resiko ini bisa kita distribusikan juga merata ke teman-teman ataupun kalau istilah koperasi anggota lainnya. Oke, kalau saya punya bisnis private, saya sendiri mungkin saya dapat value besar, tetapi resiko juga di saya. Sekali misal kalau anggaplah file gagal, ya mungkin 1 miliar, 2 miliar, di saya juga. Tetapi kalau kemudian ini kolektif, maka risiko sebenarnya ini didistribusi kepada anggota. Seperti misal tadi primer koperasi saya 1.500, berarti resiko juga didistribusi ke 1.500 orang. Jadi lebih enteng, tetapi kita juga bisa membuat skala bisnis ini tetap besar. Itu saya pikir salah satu kenapa saya masih concern di koperasi, karena punya spirit yang bagus. Luar biasa ya, spirit yang bagus gitu. Kalau Mas Gufron sendiri nih, apa yang mau membuat Mas Gufron tertarik nih di dunia ekonomi kerakyatan? Mungkin tadi yang saya selalu highlight brand lokalnya itu loh. Kenapa Mas? Ya, jadi kan saya ini beda sama Mas Firdaus. Firdaus sudah sangat expert di dunia koperasi. Kalau saya ini melihat dari sisi mengkombinasikan antara pragmatisme dan idealisme. Dalam artian idealisme saya dulu backgroundnya pernah kuliah di Gajah Mada, sehingga sangat familiar terhadap terms ekonomi kerakyatan. Pragmatisme dalam kaitannya gimana kita membangun sebuah bisnis yang maju gitu kan. Nah kami berangkat dari sebuah permasalahan sebenarnya ketika kami membangun Evermos. Permasalahannya adalah di Indonesia itu kalau berdasarkan data Kementerian UMKM ya, itu lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia itu, yang berarti kan mayoritas itu mikro atau kecil gitu. Sehingga banyak brand-brand lokal itu yang mungkin levelnya masih pemula gitu atau artisan, masih kecil lah, brand kecil. Kenapa kecil? Salah satu faktornya adalah karena brand-brand tersebut kurang memiliki akses pasar yang luas. Dari Sabang sampai Merauke, online dan offline mereka kekurangan itu gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya kita membantu mereka? Di satu sisi kita juga melihat sebuah permasalahan di Indonesia, bahwa di Indonesia itu ada sekitar 8 juta, 9 juta pengangguran. Padahal di antara 8 juta, 9 juta pengangguran itu mungkin mayoritas punya smartphone, punya handphone yang bisa untuk ngedownload aplikasi. Nah, bagaimana kemudian orang-orang tersebut daripada tidak produktif, bisa dengan HP-nya mendownload aplikasi Evermos, lalu kemudian bisa berwirausaha, memulai wirausaha mereka bersama Evermos, sekaligus tadi memajukan brand-brand lokal dengan memasarkan produk-produk brand lokal di komunitas mereka. Nah, memang awalnya berwirausaha itu kan paling penting adalah belajar tentang skill penjualan. Itulah kenapa perjalanan wirausaha user-usernya Evermos itu dimulai dengan menjadi reseller. Kalau mereka sudah semakin bagus penjualannya, mereka pun bisa membuat brand sendiri yang kemudian juga dijual di Evermos gitu. Berarti mengkolaborasikan antara teknologi dan juga brand-brand lokal. Betul, begitu untuk ya Mas ya? membuat ekonomi gotong royong ini bisa terjadi at scale di dalam skala yang besar gitu. Karena tanpa bantuan intervensi teknologi akan lambat untuk kemudian kita bisa men-scale ekonomi gotong royong ini. Benar. Oke. Nah, Mas, kan kalau misalnya koperasi kita sudah tahu dari lama ya, bahkan mungkin sebelum kita merdeka sudah digaungkan oleh para pendiri kita dulu, founding father kita dulu. Nah, kalau misalnya menurut Mas sekalian nih, kira-kira bagaimana koperasi saat ini nih, pandangan Mas Gufron sama Mas Firdaus tentang koperasi saat ini? Dari Mas Gufron dulu deh. Ya, pertama mungkin komen saya ini penting nggak penting ya, karena siapa sih saya untuk mengomentari tentang perkoperasian gitu. Nah, cuma memang kalau ya sebagai bagian dari sunatullah perkembangan zaman ya, tentu harus adaptif terhadap perubahan zaman. Koperasi mungkin tidak hanya direduksi dalam level formal institusi saja, tapi bagaimana kemudian koperasi ini nilai-nilainya bisa menginspirasi dalam gerakan perekonomian kita, baik itu PT, baik itu BUMN, baik itu bahkan yayasan atau interaksi ekonomi yang lain. Karena
koperasi kan spiritnya adalah kebersamaan, kekeluargaan, prinsip keadilan, itu kan luar biasa ya, di mana kita mengambil jalan tengah bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tapi Indonesia punya ekonomi Pancasila yang tadi itu koperasi. Oh gitu. Nah, kalau misalnya menurut Mas Firdaus ini gimana, Mas? Sekarang ya? Iya, sekarang. Sekarang tentu ada plus minus ya. Ada perkembangan dibanding misalnya dekade yang lalu. Paling tidak kita sekarang punya model baru namanya koperasi multi pihak itu. Ini Anda bisa bayangkan, saya kasih contoh. Kalau di luar negeri satu model ini sudah berkembang 1990-an. Di kita baru 2022. Telatnya 40-50 tahun yang lalu. Nah, tetapi akhirnya kita adopsi juga. Baru kemudian tahun 2022 ini mulai pemodelan di masyarakat. Itu saya pikir satu kemajuan karena bagaimanapun bergantung kepada regulator yakni pemerintah ataupun Kementerian Koperasi. Kemudian di sisi yang lain juga ada perkembangan menarik. Saat ini yang didorong adalah koperasi sektor real. Koperasi sektor real itu ya mulai perdagangan, pertanian, kemudian peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Itu bagus, kenapa? Karena banyak ataupun sebagian besar koperasi di Indonesia itu isinya itu simpan pinjam. Ya, yang rata-rata juga skalanya kecil. Riset yang saya lakukan dari data yang ada, 77% koperasi Indonesia ini bergerak di sektor jasa keuangan atau jasa lainnya. Jadi 7 dari 10 koperasi. Nah, itu nanti kaitannya dengan kalau kita bicara yang ini menjadi tantangan tentu aja Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya, Kemenko Perekonomian termasuk, adalah kontribusi koperasi terhadap PDB. Itu angka kan selalu hanya kurang lebih di angka 5%. Kalau di negara-negara lain 16%, 20%. Itu sangat signifikan kalau kita bandingkan. Kemudian kalau di negara-negara lain koperasi dia berada pada industri yang fundamen, entah itu di pengolahan, entah itu di pertanian, koperasi-koperasi besar di sana seperti itu. Nah, di kita kesadaran itu mulai ada dan nampaknya baru sekarang mulai ditata untuk pilot project ataupun kemudian mengidentifikasi praktek-praktek koperasi yang berkemajuan, yang bagus-bagus. Namun kemudian di luar itu ada berbagai case, ada berbagai kasus, masalah, saya pikir ya dinamika lapangan. Tetapi ada beberapa pembaruan-pembaruan yang terjadi dan itu menjadi peluang. Salah satunya misalnya model koperasi startup atau startup koperasi. Ya, karena tadi di swasta, ekosistem lain, mereka ada model bisnis startup, mulai juga kemudian itu diadopsi oleh gerakan koperasi tanah air. Itu juga salah satu kebaruan, mulai mengadaptasi gaya ataupun cara bermain. Kemudian dulu bikin koperasi, kalau Om Bun tahu itu syaratnya 20 orang. Rumitnya minta ampun. Gimana itu Anda kayak mau bikin klub arisan 20 orang. Itu Undang-Undang 2592. Kemudian kita advokasi terutama dari suara anak muda, tahu sendiri anak muda kalau mau bikin bisnis kenapa harus rumit seperti itu. Kita nggak suka kan? Nggak mau repot gitu. Nggak mau repot. Ya nyatanya bikin PT 2 orang, sekarang bikin PT 1 orang. Itu bisa. Nah, kita advokasi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja turun menjadi 9 orang. Kalau di negara-negara lain mereka bisa mendirikan koperasi 3 sampai 5 orang. Masing-masing negara ketentuannya beda-beda. Tetapi itu merupakan perjuangan luar biasa karena ya alhamdulillah ada tadi Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa merevisi pasal soal jumlah pendirian sehingga kita bikin koperasi sekarang lebih affordable lah untuk teman-teman ya cukuplah 9 orang kemudian kita bisa datang ke notaris, kita bikin koperasi. Itu beberapa capaian hari ini. Di luar ada mungkin catatan-catatan yang lain. Nah kan tadi Mas Firdaus kan bilang bahwa koperasi saat ini tuh kita fokusnya itu kebanyakan dari kita itu simpan pinjam aja yang banyak kita ketahui dan itu sangat tidak ramah dengan generasi milenial mungkin generasi Z atau generasi post Gen Z gitu Nah Mas. Nah berdasarkan data statistik dari 270 juta jiwa
rakyat Indonesia hari ini ada sekitar 64% lebih itu generasi-generasi muda nih Mas. Nah, bagaimana nih Mas sekalian memandang hal itu? Kira-kira apakah masih ada harapan untuk kita dalam koperasi di Indonesia ini kira-kira untuk generasi muda seperti kita ini Mas? Coba dari Mas Gufron dulu deh. Ya tentu anak muda ini luar biasa sekali, itu menjadi demographic dividend lah buat Indonesia. Kalau kita bisa alokasikan aset bangsa ini dengan luar biasa, tentu ini akan menjadi gerakan yang luar biasa untuk mendobrak Indonesia bisa berkembang menjadi negara lebih makmur, lebih maju. Nah, memang anak-anak muda sekarang itu yang mereka digital native itu memang perlu disuguhkan dengan beberapa masalah-masalah yang ada di masyarakat, lalu kemudian bagaimana mentranslasikan masalah tersebut ke sebuah inovasi yang kemudian inovasi tersebut bisa menyuguhkan solusi atas berbagai macam permasalahan tersebut. Nah, itu untuk bisa melakukan itu pasti membutuhkan kerjasama gotong royong bersama-sama sekumpulan anak muda untuk bisa melakukan itu. Artinya menurut saya perkembangan ke depan itu asalkan kita itu bisa memberikan bisa menjadi teladan buat anak-anak muda yang lain, itu insya Allah akan positif lah untuk kemudian anak-anak muda kita bisa melahirkan lebih banyak inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka gitu. Kalau Mas Firdaus sendiri gimana Mas? Ya, kalau lihat ya karena tadi saya gerak di lembaga inovasi perkoperasian sehingga kita ikut memantau, ikut juga mendorong termasuk mengorkestrasi yang namanya transformasi digital di koperasi. Nah, sekarang teman-teman koperasi mulai menyadari lingkungan strategisnya sudah berbeda. Lingkungan strategisnya sudah berubah, di mana banking digital, kemudian ya nggak usah koperasi bank digital, tetapi sekarang bank-bank juga mulai melakukan digitalisasi ataupun kemudian berbagai aplikasi yang ada di ponsel dan lain sebagainya. Nah, ada kesadaran masif bahwasanya ini sudah wajib, ini sudah keniscayaan, mau nggak mau kita juga harus going to digital tadi. Ditambah kemudian yang demografi tren tadi, berapa itu? 6 dari 10 penduduk ya, isinya anak muda, sekitar 64% itu 6 dari 10 penduduk. Kalau mau bisa mendekati ya Anda harus pakai gaya, Anda harus pakai toolsnya yang dipakai oleh milenial sama zilenial. Sekarang rata-rata koperasi besar, kalau koperasi besar itu ini Indonesia asetnya itu triliun rupiah. Itu yang besar-besar itu pasti kalau teknologi bahkan mereka rata-rata sudah bikin sendiri. Yang koperasi skala menengah itu juga sudah melakukan digitalisasi. Yang koperasi skala kecil itu juga melakukan digitalisasi. Paling tidak karena layernya ada 4. Yang koperasi KUK 1, 2, 3, 4. Nah, paling tidak yang di sini ini sudah melek untuk melakukan digitalisasi tadi. Jadi ini ya kita sebut dia masih punya harapan karena dia sudah mulai aware dengan tantangan zaman berubah, dengan demografi yang juga berubah. Pekerjaan selanjutnya, teknologinya sudah disediakan, mereka paham, tinggal mereka melakukan inovasi pada produk ataupun layanan. Ya tadi saya bilang misal zilenial sekarang main saham. Meskipun mereka kalau punya duitnya sedikit, lebih banyak saya anggaplah ya karena saya milenial, kerja duluan daripada mereka. Nah, tetapi karena mereka terliterasi, entah itu melalui medsos, aplikasi-aplikasi untuk beli saham itu juga sangat mudah, hanya semudah pencet, kita udah memiliki saham di perusahaan tertentu. Maka tantangannya juga koperasi bisa apa tidak memprovide layanan produk yang seperti itu. Oh ternyata ada intensi mereka, meskipun kantongnya belum tebel-tebel amat, tetapi ingin latihan investasi. Nah, saya pikir itu tantangan lanjutan agar kemudian koperasi bisa menyediakan layanan yang itu digemari oleh teman-teman zilenial. Itu.
Nah, yang saya tangkap tadi kan kalau misalnya kita harus berkolaborasi juga ya dari anak muda dengan teknologi juga. Nah, tadi kan Mas sempat sebutkan bahwa anak muda sekarang main-main saham begitu nih. Tapi kira-kira nih Mas, apakah mereka masih pandangannya terhadap koperasi saat ini tuh mungkin kan mereka kurang paham ya soal yang seperti itu. Nah, kira-kira apa nih harapannya dari Mas Gufron dan Mas Firdaus untuk generasi milenial, Gen Z dan post Gen Z nih untuk koperasi menggalakkan kembali koperasi di Indonesia kira-kira, dan apa pesannya nih untuk generasi-generasi muda di luar sana begitu Mas? Dari coba kayak Mas. Tadi itu sebelum ngobrol di sini ketemu Pak Diputi ya untuk kemudian ngobrol-ngobrol tentang salah satu gagasan revolusi mental yang mau digalakkan di sekolah-sekolah dengan mau diadakannya koperasi siswa gitu. Nah itu menurut saya gagasan yang sangat menarik ya, karena kemudian bagaimana murid-murid siswa-siswa itu bisa belajar tentang kewirausahaan, di saat yang sama bisa belajar mengelola sebuah institusi yang sederhana gitu, belajar tentang akuntabilitas, transparansi, terus kemudian kejujuran dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya sebuah gagasan yang sangat menarik untuk dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga kemudian entrepreneurship awareness dari teman-teman murid-murid semakin luar biasa berkembang, dan juga bisa itu tadi belajar tentang nilai-nilai itu entah itu nanti dipakainya ketika mereka jadi pengusaha atau mungkin menjadi profesional atau pekerjaan yang lain, pasti akan berguna karena itu nilai-nilai yang fundamental yang harus dimiliki oleh orang-orang baik gitu lah. Oke, siap. Terima kasih Mas Gufron. Selanjutnya Mas Firdaus, apa nih pesan-pesannya buat teman-teman? Sebenarnya anggaplah kalau mereka kenal nggak kenal, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk itu agar mereka kenal. Kita perlu membuat tipping point, ya. Kita perlu leveraging baru. Nah, ini ada yang menarik. Saat ini kita punya beberapa hal yang sangat inline dengan zilenial ataupun milenial. Misalnya koperasi film. Target mereka anggota 5 juta loh. Nah ini ketika ini valid, ya ini juga didukung oleh Kemenko PMK, BPIP, ketika ini disupport, leverage langsung 5 juta. Karena segmen marketnya juga zilenial. Karena yang bikin film juga anak-anak SMA, itu kan zilenial semua. Nah, mereka langsung teredukasi, berkarya, dan juga akhirnya dengan sendirinya lo onboarding ke sistem koperasi. Itu satu. Yang kedua, baru-baru ini di launching Slang bikin koperasi, namanya Slang Kops. Anda tahu sendiri mereka punya fan, fan-nya itu 8 juta. Wow. Mulai usia saya, milenial, sampai kemudian di bawah saya. Itu pun masih orang nyaman dengan lagu-lagunya. Nah, mereka kemudian mengagregasi kekuatan fanbase yang besar itu, dikolaborasikan, bayangkan kalau 8 juta kali 10.000 perak gitu aja ya. Maka mereka bisa bikin berbagai outlet UKM, entah itu angkringan, entah itu barbershop, entah itu laundry, itu di berbagai daerah, yang mana slankersnya juga dia bisa kerja kalau memang belum punya kerja. Kalau sudah punya kerjaan, dia invest di situ. Nah, ini juga leveraging, ya. Ini juga faktor pengungkit, tipping point. Nah, kita perlu memperbanyak koperasi-koperasi yang punya kapasitas untuk meleverage seperti itu. Saya juga sedang mendampingi ada koperasi artis. Ini sedang proses inkubasi ya. Ketika ini nanti sudah ready, ya kita permak semua, kita siap model bisnisnya, kita luncurkan. Saya pikir juga itu akan menjadi magnet tersendiri bagi kalangan zilenial. Bagaimanapun mereka paling tidak, kalau gue join sama koperasi ini, gue satu atap nih sama artis gitu. Sesederhana itu mungkin. Ada branding ya, personal ada branding, ada awareness yang lebih bagus. Seperti itu, Mbak. Jadi ada optimisme karena sekarang aneka rupa warnanya. Kalau dulu itu saja warnanya, sekarang lebih enak karena ada ekonomi kreatif lah kita sebut ya. Sektornya ekonomi kreatif. Di sana lebih indah, lebih warna-warni, dan zilenial nampaknya cara komunikasinya lebih nyambung di sektor-sektor seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Nah, sahabat Refman,
Kemenko PMK ini juga kan berfokus salah satunya itu pada gerakan revolusi mental juga ya Mas ya. Jadi gimana menurut Mas sekalian ini gerakan revolusi mental ini tuh untuk pengembangan semangat menggelorakan koperasi di Indonesia khususnya di kalangan milenial nih Mas. Untuk pesan-pesannya juga gerakan revolusi mental ini begitu. Ayo Mas Firdaus terakhir. Oke. Revolusi mental. Jadi saya pernah baca buku soal Jepang. Bagaimana itu mereka melakukan restorasi Meiji itu, proses panjang di belakang. Ini sempat saya diskusikan juga sama teman-teman. Saya setuju revolusi mental yang perlu kemudian dilakukan itu meradikalisasi. Gitu. Jadi anggaplah kemudian kalau saya baca itu betul itu revolusi mental, revolusi ketika restorasi Meiji dilakukan, itu benar-benar kemudian membuat habitus kita berubah. Sampai bayangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu diubah. Lah, kita punya momentum bagus sebenarnya untuk menginjeksi nilai-nilai baru tadi. Ya tentu saja nilai-nilai di dalam revolusi mental itu bagus ya. Membuat manusia Indonesia lebih berkarakter, anggaplah seperti itu dengan banyak value. Nah, kita punya momentum bagus adalah momentum recovery pandemi. Yang saya pikir ini bisa menjadi peluang untuk kita mengenalkan ini profil baru manusia Indonesia yang lo sudah keluar dari keprihatinan pandemi. Tetapi memang itu harus diradikalisasi. Itu. Di Jepang untuk membangun budaya baru. Jadi jangan bayangkan yang Jepang hari ini kita lihat itu merupakan hasil dari revolusi yang lain loh. Dulu itu orangnya malas. Tapi direvolusi, ditransform menjadi orangnya itu gigih. Sampai kemudian, ya kenapa kalau Anda lihat itu dulu Soekarno pertama kali bangun-bangun Indonesia itu muncul patung-patung. Nah itu salah satu juga melakukan proses transforming culture, transforming kita punya habit dan lain sebagainya. Itu ada penanda-penanda bahwasanya ini hidup di masyarakat, kemudian ya dalam konteks ini pemerintah ataupun Kemenko PMK memberikan guidance begini. Nah, saya pikir perlu diradikalisasi lagi itu sehingga benar-benar kita bisa melihat ataupun menemukan ini profil manusia Indonesia yang baru seperti ini yang benar-benar ya revolusioner kayak gitu. Oke, diradikalisasi ya. Diradikalisasi dalam makna diakarkan lagi gitu ya. Kan diradikalisasi kita keras bukan. Diakarkan lagi gerakannya. Dari dasar gitu ya. Ya, masuk ke desa-desa ya itu basis nyatanya di sana. Iya, siap. Oke, kalau Mas Gufron gimana nih Mas terhadap gerakan revolusi mental dari Kemenko PMK ini? Iya. Tentu sangat positif ya, karena kalau kita bicara tentang pembangunan bangsa kan berbicara tentang masalah hardware dan software nih. Nah di pemerintahan Jokowi ini kan secara hardware sangat agresif ya dalam bangun infrastruktur macam-macam itu. Nah di saat yang sama dibarengi dengan software ya, yang benderanya ya revolusi mental ini. Ya, ibaratnya kita itu kan membangun jiwa, membangun raga kan, ya dan gimana menghadirkan revolusi mental untuk kemudian mengisi kertas putih individu-individu di Indonesia, bagaimana kemudian mereka itu punya lukisan yang ideal tentang masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu seperti apa. Dan menurut saya ya revolusi mental memang perlu digalakkan seperti Mas Firdaus tadi sampaikan, perlu lebih mengakar rumput gitu sehingga kemudian ini menjadi gerakan bukan program pemerintah tapi gerakan bersama untuk kemudian kita bisa bersama-sama mengembrace value-value yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan lebih makmur gitu. Ya gitu ya, luar biasa. Jadi Sobat Refmen sekalian nih, kita sudah berbicara ngobrol-ngobrol seputar tentang koperasi, pengalaman dari mas-mas sekalian ini yang sangat luar biasa. Menurut saya ini sangat menginspirasi harusnya buat Sobat Refmen yang ada di mana saja di seluruh Indonesia. Nah, buat Sobat Refmen juga jangan lupa saya mau ngingatin follow terus akun sosial media kita yang ada di bawah ini supaya kamu dan ikutin acara ini sampai akhir. Buat kamu nanti Sobat Refmen yang akan dapatkan hadiah spesial dari kita nih. Akan ada pertanyaan terakhir di sesi akhir dari podcast ini. Dan kemudian kita kembali ke pertanyaan dari netizen nih Mas. Ada pertanyaan dari netizen yang akan dijawab oleh Mas Gufron dan Mas Firdaus. Boleh kita lihat dulu pertanyaannya? Silakan.
Halo, perkenalkan aku Maulana. Aku pengen nanya terkait soal memang soal koperasi itu memang lebih terdengarnya seperti kayak udah old school banget dan memang juga udah lama banget. Sekarang sih gimana sih caranya biar koperasi ini bisa berkembang dan mengikuti tren sekarang layaknya kayak startup seperti itu yang memang sudah up to date. Itu kira-kira solusinya gimana ya? Biar lebih enak gitu dan bisa mengikuti tren. Oke, thank you. Oke, tadi pertanyaannya Ya. dari Mas Maulana itu gimana Mas, atau mau mungkin bacakan lagi nih. Bentuk koperasi yang kolot dan terkesan jadul sangat kurang menarik bagi anak muda di masa sekarang. Apa yang dilakukan koperasi untuk bisa terus bersaing dengan banyaknya gempuran startup company yang banyak muncul saat ini? Mungkin dari Mas Gufron dulu selaku pelaku startup ya kan? Iya. Ya Mas, Ya, silakan. sebenarnya apa namanya? Mungkin kenapa mungkin startup terlihat lebih seksi ya, karena memang ya startup banyak memiliki pendanaan sehingga kemudian lebih gencar dari sisi PR gitu. Tapi tidak berarti sebenarnya dampak yang dihasilkan oleh koperasi itu inferior. Bahkan koperasi sudah lebih lama hadir di Indonesia dan tentu banyak inovasi yang dihadirkan ke masyarakat, pasti dampaknya juga sudah banyak gitu. Nah, tinggal ini masalah pelaku koperasi aja untuk kemudian gimana mengupgrade dari sisi operasional, mengupgrade dari sisi branding, dari sisi PR, lalu kemudian bisa menarik buat anak-anak muda untuk terjun di dunia koperasi, mendirikan atau menjadi anggota atau setidaknya menjadi konsumen dari produk atau layanan koperasi gitu. Karena entah itu bentuknya secara badan hukum koperasi ataupun yang lain, sebenarnya kan bisnis itu satu ya, gimana menghadirkan value gitu untuk konsumen kita. Selama kita itu menghadirkan value, itu tentu akan menjadi sebuah perusahaan yang sustainable dan berdampak gitu. Nah, asalkan koperasi itu bisa menangkap peluang-peluang yang ada dengan memahami problematika di masyarakat, lalu menghadirkan inovasi dengan mengadopsi institusi formal berupa koperasi, tentu punya kesempatan yang sama sebenarnya dengan misalnya dalam konteks ini startup gitu. Oke, terima kasih Mas Gufron. Oke, Ya. silakan Mas Firdaus. Sekarang kalau anak muda mau pakai koperasi, ini sebenarnya ada yang affordable tadi, yang tadi saya bilang adalah koperasi multi pihak. Itu bayangkan dulu kalau di koperasi yang konvensional, jadi ada dua model sekarang, sehingga saya sebut konvensional dan yang multi pihak. Yang multi pihak tadi kita bisa mengatur, kalau Anda entrepreneur, Anda founder, itu Anda bisa mengatur insentif tersendiri. Ini tujuannya untuk menyerap energi-energi kreatif tadi para entrepreneur. Di konvensional itu sulit mengatur seperti itu. Nah, itu yang coba kita lakukan untuk membuat aspirasi dari anak-anak muda, terutama dari startup ini bisa kita tampung, bisa kita wadai juga. Yang sekarang terjadi beberapa startup tanah air, dia sudah pakai sistem operasinya koperasi juga. Itu ada beberapa ya, termasuk yang ada satu aja dan lain sebagainya. Nah, mereka kemudian aware menggunakan ini saat itu karena sudah 9 orang. Ini ketentuan juga sudah diubah. Jadi sudah ada beberapa hal yang dilakukan, ya dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi itu yang membuat koperasi hari ini lebih terjangkau ataupun lebih affordable bagi anak muda. Itu dari segi kebijakan. 20 orang menjadi 9 orang. Dari yang konvensional menjadi multi pihak. Nah, tinggal tantangannya bagaimana yang digerakkan koperasi. Nah, di gerakan koperasi juga sudah menyadari itu. Ada tadi kesan old school, kemudian kesan kuno dan lain sebagainya. Yang sekarang mulai mereka melakukan transformasi digital, kemudian juga masuk ke industri kreatif karena para milenial sama zilenial berada di kolam itu. Saya pikir tinggal kemudian masyarakat ataupun dalam hal ini generasi muda, ketika dia tertarik bikin koperasi, ya dia mencobanya langsung, mengeksperimentasikannya. Karena ini kan seperti bisnis pada umumnya, Anda nggak bisa cuma hanya persepsi dan lain sebagainya, tinggal, saya akan mencoba sistem operasi ini, atau saya akan mencoba Android, atau kemudian saya akan mencoba iPhone misalnya, ya silakan dicoba itu. Kalau
kita hanya memandang Android, memandang iPhone, nggak rampung-rampung, itu hanya dipandang saja. Berarti harus benar-benar berkolaborasi sama bidang IT juga gitu ya Mas. Ikutin apa namanya industri 4.0 katanya. Jadi harus kita ikuti zaman juga ya. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan dari Mas Maulana. Oke Sobat Refman, jangan lupa kita saat ini akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Sesi kuis. Cara untuk mengikuti kuis kita hari ini yaitu yang pertama, kamu wajib follow semua akun sosial media kita seperti yang ada di bawah ini. Kemudian kamu jawab pertanyaan dengan memposting foto kamu lagi nonton siaran ini, lagi nonton tayangan ini. Dan jangan lupa gunakan hashtag #diskobareng1, kemudian hashtag ayo berkoperasi, dan kemudian mention dan tag foto ke kita, ke akun sosial media kita. Dan jangan lupa tidak boleh akunnya di privat supaya kita dapat melihat jawaban yang kamu posting. Oke, pemenang akan diumumkan di sosial media kita 1 hari setelah acara ini tayang. Oke, pertanyaannya siap-siap ya. Oke, tanggal berapa Hari Koperasi Nasional diperingati? Sudah pada tahu lah ya. Oke, ditunggu jawaban kamu segera ya. Oke, terima kasih buat Mas Firdaus, buat Mas Gufron, buat waktu dan insight barunya tentang koperasi nih. Mudah-mudahan Mas Gufron dan Mas Firdaus terus sukses dan terus menggelorakan spirit koperasi kepada generasi muda di luar sana. Dan untuk itu kita ya Triombun Sitorus. Saya pamit undur diri bersama dengan para sumber yang luar biasa. Dan boleh dong Mas, saya punya jargon nih Mas. Ayo berubah, kita bareng-bareng ngucapin ya. Sama-sama kita katakan ayo berubah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Silahkan diminum Mas. Terima kasih Om Bun. Terima kasih.